Halo Trianers, balik lagi di Net Not. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagi kalian yang baru bergabung, tolong dong subscribe dulu, oke? Selamat datang dan enjoy. Hari ini 8 Mei 2020, tepatnya 27 tahun yang lalu, tanggal 8 Mei 1993, ada kasus pembunuhan yang menurut gua sangat sadis, coy. Ada salah satu pejuang buruh yang dibunuh karena dia benar. Karena dia cuma menuntut hak-haknya kepada perusahaan. Dan akhirnya dia dibunuh secara mengenaskan. Namanya Marsina. Delapan Mei 1993 merupakan hari berkabung untuk kaum buruh, di mana pada waktu itu ditemukan jasad seorang buruh perempuan yang merupakan satu aktivis yang selalu membela hak-hak kaum buruh. Beliau adalah Marsina. Beliau sendiri adalah aktivis buruh yang getol menyuarakan nasib kaum buruh, terutama di tempat dia bekerja, yaitu PT Catur Putra Surya. Marsina sendiri lahir pada 10 April 1969 di Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur, dan ditemukan tewas pada tanggal 8 Mei 1993, tepat 27 tahun yang lalu, coy. Di sebuah hutan di Dusun Jegong, Desa Wilangan, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat, coy. Sekujur tubuhnya penuh luka, dan menurut kabar kemaluannya pun ditembak. Miris, coy, sama nasib kaum buruh zaman dulu ya. Memperjuangkan hak, ujung-ujungnya mati, coy. Padahal memperjuangkan hak, tiap ada buruh yang bersuara, mereka akhirnya hilang dan sudah pasti tewas secara mengenaskan, coy. Padahal mereka menuntut haknya yang semestinya mereka dapat dari perusahaan tempat mereka bekerja, coy. Ya untungnya untuk saat ini di era reformasi kita dilindungi undang-undang, coy, buat menyampaikan pendapat di muka umum. Tidak ada lagi tuh yang namanya sistem culik-menculik. Harusnya. Tapi mungkin pada kenyataannya mungkin sekarang masih ada. Dan semoga oknum-oknum yang melakukan hal tersebut bisa dimusnahkan. Dan 8 Mei tersebut sekarang sering dilakukan malam renungan Marsina. Tapi berhubung sekarang ada pandemi Corona ini, kaum buruh melakukan doa bersamanya di rumah masing-masing. Malam renungan Marsina tersebut sebagai relaksasi tentang perjuangan Marsina. Karena Marsinah lah kaum buruh sekarang mendapatkan hak cuti, kaum buruh perempuan mendapatkan hak cuti haid, dan lain-lain yang Marsinah perjuangkan bisa dinikmati oleh kita sebagai kaum buruh saat ini. Latar belakang unjuk rasa. Awal tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran dengan nomor 50/TH.1992 yang isinya berupa himbauan kepada seluruh pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20%. 20% dari gaji pokok yang saat itu. Nah, himbauan tersebut disambut baik oleh kaum buruh, terutama Marsinah dan kawan-kawannya, coy. Mereka udah senang kan, wah kita akan naik gaji nih. Akan tetapi
namanya pengusaha, ketika naik gaji ya labor cost naik atau upah buruh naik, dan tentunya akan mengancam cash flow perusahaan mereka, coy. Akan mengancam pengeluaran mereka. Tanggal 3 dan 4 Mei 1993, karyawan PT CPS memutuskan untuk melakukan aksi unjuk rasa, coy. Dengan salah satu tuntutannya yaitu menaikkan upah yang tadinya Rp1.700 menjadi Rp2.250, coy. Zaman dulu 2000 gede. Ya zaman sekarang mungkin buat parkir doang, parkir di Alfa doang Rp2.000. Untuk ukuran zaman dulu 2250 itu udah hitung gede gitu, coy. Seiring berjalannya inflasi, kenaikan harga pun diikuti. Nah, pihak perusahaan Marsina tempat dia bekerja merasa keberatan, coy, kalau harus menaikkan upah pekerjanya yang dari tadinya 1.700 menjadi 2.250. Mereka keberatan, coy. Karena selain itu juga kawan-kawan Marsina meminta agar perusahaan memberikan tunjangan tetap Rp550. Jadi menurut pihak perusahaan tambah lagi pengeluaran mereka, coy. Belum upah buruh naik, ditambah lagi tunjangan, coy. Mungkin mereka keberatannya di sana. Pada tanggal 5 Mei 1993, unjuk rasa masih berlangsung, coy. Ya, Marsina sebagai tim perundingnya pun beserta 15 orang kawan-kawannya dipercaya bisa mewakili suara dari buruh PT CPS, coy. Namun siangnya tanggal 5 Mei tersebut, masih di tanggal 5 Mei, kawan-kawan Marsina, ke-13 kawan-kawan Marsina dijemput paksa karena mereka dianggap sebagai penghasut buruh lainnya untuk tidak masuk kerja, coy. Ya karena mogok. Kalau mogok itu kan sebelumnya kita rapat dulu sebagai organisasi. Tentunya mereka sudah sepakat. Nggak ada istilahnya untuk mempengaruhi untuk tidak masuk kerja, karena ini adalah kesepakatan, coy. Nah, ke-13 kawan-kawan Marsinah tersebut dijemput paksa dan dibawa ke Kodim, coy. Pada waktu itu militer mengintervensi perjuangan kaum buruh, coy. Jadi setiap kaum buruh yang melakukan unjuk rasa untuk mendapatkan haknya, mereka diintervensi, coy. Nah, di Kodim sendiri itu pun mereka dipaksa untuk mengundurkan diri, coy. Ya kayak PHK sepihak gitu. Ya, dan akhirnya Marsina sendirian datang ke Kodim tuh nanyain gimana nasibnya ke-13 kawan-kawannya. Datang di situ. Negosiasi mungkin. Tapi pada malamnya masih di tanggal 5 Mei tersebut, jam 10 malam, Marsina belum pulang, coy. Tanggal 6-nya, tanggal 7, tanggal 8. Dan akhirnya di tanggal 8 Mei, Marsina ditemukan tewas di salah satu hutan di Jawa Timur. Ngeri banget, coy. Luka-luka berat tersebut akibat dari penyiksaan yang dialami oleh Marsina. Ya dari tanggal 5 hilang, ditemukan tanggal 8. Proses penyelidikan. Beberapa bulan setelah Marsinah ditemukan tewas, tepatnya tanggal 30 September 1993, telah dibentuk tim terpadu
Bakorstanasda di Jatim untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian Marsinah, dan sebagai penanggung jawabnya adalah Kapolda Jatim, coy. Dan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim yang beranggotakan penyidik atau penyelidik Polda Jatim serta Den Intel Brawijaya. Pada tanggal 30 September itu dibentuk Satgas untuk menyelesaikan kasus Marsinah. Tapi menurut gua Satgas di sini nggak benar-benar buat menyelidiki kasus pembunuhan, karena kita udah ketahui bersama bahwa Marsinah hilang itu pada waktu masih di Kodim, coy. Sekarang yang menyelidikinya adalah Den Intel Brawijaya, orang Kodim juga. Akhirnya 8 petinggi CPS ditangkap secara diam-diam tanpa prosedur resmi, ya tanpa surat yang legal lah, termasuk kepala personalianya yang bernama Mutiari. Mereka yang ditangkap mengalami siksaan fisik dan mental, coy. Mereka juga disiksa. Disiksanya untuk apa? Untuk mengaku bahwa PT CPS lah yang membunuh Marsinah. Keren kan skenarionya? Ada pihak yang membunuh, ada pihak yang terbunuh, dan ada pihak yang dikambing hitamkan, coy. Gila bener. Mereka dipaksa untuk mengakui bahwa Marsinah itu meninggal karena penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang PT CPS, coy. Dan di penyelidikan tersebut, sebagai pemilik perusahaan yang bernama Yudi Susanto pun ditangkap, coy. Lalu dari pihak perusahaan yang namanya banyak duit, coy, nyawa pengacara lah yang bernama Trimulya D. Suryadi, beliau mengungkapkan bahwa adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam tentang pembunuhan Marsinah. Ya jelas, skenarionya gini, coy. Salah satu karyawan PT CPS menjemput Marsinah. Nih bohong-bohongannya nih. Menjemput Marsinah di kosannya, lalu dia itu dibawa ke pabrik, terus dibawa lagi ke rumahnya yang punya perusahaan, si Bapak Yudi Susanto itu, dengan menggunakan carry berwarna putih. Nah, 3 hari Marsinah disekap dan kemudian dia dieksekusi oleh Suwono, Satpam CPS. Itu ceritanya. Tapi itu ada bekas tembakan, coy. Satpam mana ada yang punya peluru, yang punya pistol. Ya. Ini skenario yang kalau di bahasa itu ambigu ya, coy. Nah, lebih kerennya lagi begini, coy. Di pengadilan, Yudi Susanto, si pemilik perusahaan CPS, divonis 17 tahun penjara, coy. Sedangkan karyawan-karyawannya, staf-stafnya dia divonis 4 sampai 12 tahun penjara. Tapi yang namanya orang kaya, coy. Dia naik banding lah ke pengadilan tinggi dan dia dinyatakan bebas. Udah gua duga. Ini ya skenario, lu ditahan dulu bentaran doang kok, ntar juga bebas, santai gitu, coy. Hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nenek-nenek nyuri jagung atau kakek-kakek yang nyuri kayu di perusahaan milik BUMN penjara, coy. Tapi yang illegal logging aman-aman aja. Nyuri berapa hektar lah
hutan tuh, Kalimantan. Santuy. Nah, dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, para stafnya pun dinyatakan bebas murni oleh Mahkamah Agung. Wih, mantap. Bebas murni katanya coy. Bebas murni oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung itu sendiri tentunya menuai kontroversi dong di kalangan kaum buruh seluruh Indonesia, dan khususnya kaum buruh yang ada di PT CPS tersebut coy. Wah, kawan yang udah berjuang kok, udah mati, udah meninggal secara mengenaskan. Komite Solidaritas. Pada tahun 1993 dibentuklah Komite Solidaritas untuk Marsinah atau disingkat KSUM yang terdiri dari 10 LSM. KSUM itu sendiri dikhususkan untuk mengadvokasi dan menginvestigasi pembunuhan aktivis buruh Marsinah oleh aparat militer. KSUM melakukan aktivitas untuk mendorong perubahan dan penghentian intervensi militer dalam penyelesaian perselisihan perburuhan. Lah iyalah, masalah buruh ya buruh sama pengusaha. Militer nggak harus ikut campur. Militer tugasnya untuk menjaga negara. Toh minta haknya juga minta hak kepada perusaha. Salah seorang pengacara dari LSM tersebut adalah Munir, almarhum Munir coy. Yang beliau pun meninggal secara ya tidak ada orang yang tahu, sampai sekarang masih kontroversi akibat meninggalnya Munir. Munir sendiri harus berurusan dengan Depnaker Jatim, terus harus berurusan juga dengan PT CPS sebagai pihak yang bertanggung jawab tentang pemutusan hubungan kerja terhadap 22 buruh PT CPS yang dianggap sebagai dalang unjuk rasa, dan harus melawan Kodam 5 Brawijaya. Film dan lagu. Marsinah sendiri pernah dibuat film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsinah Justice Cry, tapi sempat mengalami kontroversi coy. Karena penyebabnya adalah permintaan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Jacob Nunawea, untuk penundaan penayangan film tersebut coy. Pernah dibuatkan lagu oleh seniman asal Surabaya dengan koordinasi dengan penyanyi senior Mus Mulyadi, seorang penyanyi keroncong coy. Mereka meluncurkan album musik dengan judul Marsinah, dan sebuah band beraliran anarko-punk dari Jakarta yaitu Marginal menciptakan lagu berjudul Marsinah dari dua album mereka, yaitu Termarginalkan dan Predator, yang masing-masing dalam versi yang berbeda. Wah, Marginal ini salah satu band favorit gua yang sampai detik ini mereka masih menyuarakan hak-hak orang-orang yang termarginalkan. Buruh tani, kaum miskin kota, kaum buruh, dan orang-orang yang emang haknya harus dibela. Nah, mungkin itu saja coy pembahasan tentang Marsinah, salah satu pejuang buruh yang pernah dimiliki oleh Indonesia, pejuang tangguh. Beliau adalah Marsinah. Tapi yang harus diketahui bahwa Marsinah itu memang semangatnya tidak mati, semangatnya bergerilya dan berlipat ganda. Salam dari kami, buruh Indonesia. Gua pamit coy. Jangan lupa bahagia. Ciao.